Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Dan hari ini kita masih dalam suasana Natal. Dan saya berharap bahwa kelahiran Kristus bagi dunia ini tetap membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau ajak Bapak dan Ibu bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan rahmat-Mu Tuhan, atas setiap kehidupan kami. Kalau pada hari ini Bapa, kami boleh kembali bertemu walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, lewat ibadah Natal yang baru saja kami lewati, kami percaya bahwa ada sukacita yang besar. Sebab Kristus yang sudah lahir bagi kami, Kristus yang sudah mati bagi kami. Dan setiap hidup kami tidak lagi menjadi kehidupan yang sia-sia. Sebab kami semua telah ditebus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya hari ini kami boleh naikkan setiap pujian penyembahan kami dengan sukacita ya Bapa. Kami boleh naikkan setiap ucapan syukur kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Dan biar kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Allah, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak dan Ibu semuanya. Kita bersyukur kembali kita bertemu di dalam ibadah online ini. Dan baru saja kita melewati Natal. Saya harap bahwa sukacita Natal tetap ada di dalam kita. Kita mau naikkan pujian, Ku diberi kuasa. Sebab Dia yang lahir bagi kita, Dia yang sudah memberikan kuasa bagi kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujiannya dengan sukacita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan
Dia lahir sebagai Raja, menebus kita semua. Haleluya. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan kembali setiap kasih Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang tidak layak untuk menerima penebusan Tuhan. Tapi karena begitu Allah mengasihi kita, Dia merelakan anaknya untuk turun ke dunia, lahir dalam keadaan yang hina, untuk menjadi penebus bagi kita semua. Biar kiranya hari ini kita sama-sama mau merenungkan bahwa hanya karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bahwa Dia yang sudah menderita, Dia yang sudah disalibkan bagi kita, menunjukkan cinta yang besar bagi kita semua umat yang percaya kepada Dia. Kita mau naikkan pujian ini karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang baiklah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih.
Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kesempatan hari ini kami beribadah bersama-sama. Kami dapat memuji Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami mengambil bagian yang terbaik. Itu satu bagian yang tidak akan diambil dari kami, menerima pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menguasai kami semua, sehingga kami meyakini benih firman Allah yang akan ditaburkan hanya akan jatuh pada tanah hati kami yang baik. Benihnya akan bertumbuh, bahkan sampai berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur, dan dengan penuh sukacita kami menyambut pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mula pertama saya sampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya boleh menyertai dan memenuhi kita yang hadir pada saat hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir, yaitu minggu ke-52 dari tahun 2020. Beberapa hari yang lalu kita sudah melewati masa raya Natal, dan saatnya bagi kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri meninggalkan tahun yang lama ini dan menyongsong tahun yang baru. Tidak lupa sama pribadi dan keluarga beserta dengan seluruh jemaat yang kami layani, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Saudara-saudara, dalam setiap perayaan Natal dimanapun, maka satu kata ini adalah satu kata yang pasti tidak akan dilupakan atau banyak kali disebut oleh banyak orang, yaitu Immanuel. Kesempatan pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema mereka akan menamakan Dia Immanuel. Sekali lagi tema kita adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Terambil dari nas Alkitab di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius ini merupakan satu laporan yang disampaikan oleh seorang Rasul Yesus Kristus yang bernama Matius, sebagai satu catatan dalam menyambut kelahiran daripada Sang Juru Selamat. Ayat ini juga merupakan kegenapan dari masa perjanjian lama, yaitu ayat yang pernah disampaikan oleh Tuhan melalui nubuat Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ketika orang-orang meminta satu tanda dari Tuhan, dan Tuhan hanya memberi tanda demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lebih kurang 650 tahun kemudian, ayat ini digenapi ketika malaikat Gabriel datang kepada Yusuf yang tengah bersiap-siap untuk meninggalkan atau menceraikan Maria secara diam-diam setelah tahu bahwa tunangannya itu telah mengandung. Oleh karena dia adalah seorang yang baik hati, dia tidak mau mempermalukan Maria. Padahal pada waktu itu dapat saja dia mempermalukan Maria sesuai dengan adat kebiasaan daripada orang-orang Yahudi. Tapi itu tidak dilakukannya. Justru dia berencana untuk meninggalkannya diam-diam. Dan pada waktu itulah malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan kepada dia untuk jangan takut dan jangan ragu mengambil Maria menjadi istrinya, sebab yang dikandungnya itu adalah anak yang berasal daripada Roh Kudus, yang menjadi satu kegenapan daripada firman Tuhan. Bahkan dikatakan kalau nanti anak itu lahir, dia akan dinamakan dengan nama Yesus, oleh karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ini yang kemudian ditegaskan supaya menjadi genap apa yang pernah difirmankan Tuhan oleh Nabi, yaitu nubuatan yang telah dinyatakan 650 tahun yang lalu. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya hampir lebih kurang sekitar 2650 tahun yang lalu kurang lebih, dan ayat itu telah digenapi dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan dinamakan atau disebut orang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara-saudara, bukankah tadi sudah telah saya katakan bahwa kata Immanuel ini sangat tidak asing lagi bagi setiap kita orang-orang percaya. Bahkan sering di akhir pembicaraan kita berkata Immanuel. Setiap kali kita melakukan perjalanan, Tuhan beserta, itu artinya juga Immanuel. Dan terutama pada musim Natal, kata Immanuel ini menjadi satu kata yang paling banyak kita dengar. Tetapi sampai kepada hari ini, masih banyak kita yang belum memahami betul-betul makna daripada Immanuel tersebut. Kita hanya beranggapan bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita di dalam perjalanan. Kita beranggapan bahwa Immanuel itu menyertai kita di dalam usaha kita, di dalam niaga kita, dalam studi kita, atau di dalam apapun juga. Memang secara ini gamblangnya itu tidak salah. Ya, tidak salah, Tuhan menyertai kita. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, kita harus lebih menyadari bahwa makna yang terkandung di dalam kata Immanuel ini bukan sekedar Allah menyertai kita dalam perkara-perkara kehidupan kita. Ada satu perkara yang begitu sangat besar sekali. Ya, satu perkara yang sangat besar, karena di dalam menggenapi nubuatan ini, atau pada nubuatan ini, terkandung satu hal yang bersifat ilahi, satu hal yang bersifat adikodrati yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, kemudian juga tidak dapat dijangkau oleh setiap akal kita. Kalau saudara perhatikan, dalam ayat yang ke-23 tadi, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini sudah melampaui ya akal kita sendiri. Ya, karena pada waktu itu malaikat yang menyatakan bahwa anak yang dikandung itu adalah berasal daripada Roh Kudus. Ini bukan daripada perbuatan manusia. Manusia
Mungkin sekarang dalam kemajuan teknologi sudah dapat melakukan itu semua. Tetapi tetap ada yang namanya bibit daripada laki-laki. Misal contohnya ada penyewaan rahim, ya, di mana di rahim seseorang dapat disewa untuk dia bisa membuahi agar dapat mendapatkan keturunan, oleh karena pasangan hidupnya itu rahimnya tidak berfungsi lagi. Ada bibit laki-lakinya, tetapi yang terjadi pada saat itu sama sekali tidak ada unsur manusiawi di dalamnya. Jadi di sini unsur adikodrati, unsur di luar kuasa manusia ada. Jadi kalau Immanuel itu ada, itu bukan oleh karena perbuatan manusia, melainkan tindakan Allah yang besar, tindakan daripada Allah yang Maha Kuasa, yang telah membuat ini semua. Dan ini sampai hari ini, kalau kita pikirkan, ini akan mungkin kita berkata tidak masuk di akal. Sebenarnya bukan tidak masuk di akal, karena itu melampaui daripada akal kita sendiri. Sebab apa yang Allah perbuat selalu melampaui akal kita. Sehingga saudara dan saya untuk bisa menerima pernyataan Allah ini hanyalah dengan satu jalan, yaitu iman percaya kita saja. Nah, di dalam Immanuel inilah kita akan merenungkan betapa dalamnya kasih karunia Allah bagi kita semua. Namun hendaknya kita juga harus menepis dulu anggapan-anggapan kita bahwa ini sekedar berhubungan dengan jasmaniah kita saja. Tidak, saudara. Tetapi kita harus tahu Immanuel, yang kata itu mengandung dua kata yang sangat besar, yaitu Manu dan El. Artinya manusia Allah, atau Allah manusia. Nah, saudara-saudara, dari kata ini, manusia Allah, artinya ada sesuatu yang harus saudara dan saya sama-sama pahami. Ini lebih dijelaskan kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini kita tahu bahwa firman telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Dalam ayat yang pertama dinyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, kemudian yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Di sini kita mulai menguak sedikit atau menyibak sedikit demi sedikit makna daripada Immanuel ini. Allah jadi manusia. Bukan saja Allah menyertai kita, Allah tinggal di dalam kita, Allah yang ada bersama-sama dengan kita, oleh karena firman telah menjadi manusia. Ini bukan satu perkara yang kebetulan atau satu perkara yang ringan semata-mata. Sebab apa yang terjadi pada waktu itu adalah merupakan kenyataan daripada rencana Allah yang telah ditetapkan dari dalam kekekalan. Ketika di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-8, ketika Nabi yang sama yaitu Yesaya mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mempelajari dengan seksama dalam ayat yang ke-8 ini, Tuhan tidak sedang berbicara kepada Yesaya. Tetapi Tuhan sedang berbicara dalam sidang ilahi. Di dalam ketrinitasan Allah kita Tritunggal ini berbicara satu dengan yang lain. Atau bisa kita katakan Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Karena Allah yang sempurna, Allah yang adalah kasih, adalah Allah yang berelasi satu dengan yang lain. Antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia merencanakan satu karya keselamatan yang telah ditetapkan, yang telah direncanakan untuk penebusan dosa, untuk keselamatan umat manusia. Maka ketika suara itu berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini dalam satu pembagian tugas, di mana ditugaskan bahwa Allah Anak itu yang akan diutus untuk menjadi juru selamat dunia, yang akan datang ke dalam dunia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tetapi pada waktu itu Yesaya nyeletuk, memotong pembicaraan. Ini aku, utuslah aku. Memang Yesaya diutus oleh Tuhan Allah untuk memberitahukan atau menubuatkan segala sesuatu tentang Sang Juru Selamat itu. Salah satunya adalah dalam pasal yang ke-7 tadi yang kita sudah baca. Dia menubuatkan Immanuel itu yang kemudian digenapi di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Nah, berpijak dari situ kita melihat bahwa Immanuel ini atau Allah yang firman yang telah menjadi manusia ini merupakan rencana Allah yang kekal jauh sebelum dunia ini ada. Saya memperhatikan di dalam seluruh isi Alkitab ini, begitu indah dan luar biasanya kasih Allah kepada kita manusia, penuh dengan kasih karunia-Nya, sehingga sangat beruntung saudara dan saya menjadi orang-orang pilihannya yang ditebus, diampuni dosanya, yang disucikan kehidupannya, yang kelak akan mewarisi kerajaan sorga. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat ya, Allah yang melakukan itu semuanya di dalam karyanya yang begitu agung. Nah, kemudian dari sini Immanuel ini kita mulai menguak bahwa ini adalah pribadi Allah sendiri yang datang di dalam rencananya. Bagaimana prosesnya ia datang? Sekarang kita akan melihat di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5, kita akan mulai baca dengan perlahan. Filipi pasal 2, ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan saudara, proses daripada Immanuel ini adalah dalam rupa Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau di dalam ayat yang ke-5, menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus,
inilah satu pikiran akan rencana keselamatan yang kemudian digenapi di dalam Immanuel tersebut, yaitu bahwa di dalam keadaan sebagai Allah, dia tinggalkan itu semua, ya. Dia tidak menganggap itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Apa yang mendorong dia? Apa yang membuat dia melakukan ini semua? Kasih. Kasih yang begitu besar kepada saudara dan saya. Sehingga dinyatakan oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita dapat memahami, kasih inilah yang mendorong oknum kedua daripada Allah Tritunggal, melepaskan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan itu, ya, dia lepaskan itu, sehingga kemudian dia mengosongkan dirinya sampai tidak punya apa-apa, ya. Dan dikatakan di dalam terjemahan lain, make himself of no reputation, sampai dirinya sendiri tidak punya reputasi lagi, tidak ada kehormatan lagi. Karena apa? Ia mengambil rupa seorang hamba. Dalam masa penulisan surat Filipi ini, hamba adalah orang yang sudah tidak punya hak atas hidupnya lagi. Orang yang sudah terjual di pasar-pasar budak dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Namun coba saudara lihat, Yesus mau mengambil ini semua, lebih rendah daripada malaikat, ya, sementara waktu, sampai kemudian dia mengambil rupa seorang hamba yang tidak punya hak untuk hidupnya lagi, melainkan hidupnya hanyalah untuk menuruti segala kehendak Bapa, menuruti segala apa yang sudah direncanakan di dalam kekekalan. Maka dia dalam beberapa kali ucapannya kepada murid-muridnya, pekerjaanku atau makananku ialah melakukan kehendak Bapa, ya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan ini hebat, luar biasa. Satu hal yang tersirat di dalam kata Immanuel ini, ada satu tindakan daripada Allah yang didorong oleh karena kasihnya kepada kita manusia, sehingga kemudian dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Pernyataan menjadi sama dengan manusia ini telah membuat kemudian dia mengerti segala sesuatu yang saudara dan saya rasakan. Ketika saudara di dalam masalah, dia sudah pernah mengalami masalah. Bahkan sejak lahirnya saja dia sudah banyak mengalami masalah. Tidak ada tempat yang mau menerima dia. Hanya satu-satunya tempat, yaitu di kandang binatang yang hina. Kita melihat sampai begitu rupa. Kemudian dia sendiri mengatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia rasakan masalah di dalam kehidupannya. Ketika dia berjalan juga merasakan kelelahan, dia juga merasakan lapar, dia juga merasakan haus, dia merasakan kesedihan yang amat sangat. Dan semua dirasakan, saudara. Kekurangan juga dia rasakan. Jadi kalau saudara dan saya mengalami itu semua, ingat, dia telah terlebih dulu mengalaminya. Dan oleh karena dia telah mengalaminya terlebih dahulu, maka saudara dan saya tidak perlu mengkhawatirkan bahwa dia sudah tahu, ya, apa yang harus dia lakukan. Saya sangat bersyukur sekali bahwa dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-32, dia menyatakan, akan tetapi Bapa di surga tahu kalau kamu memerlukan semuanya itu. Jadi apa yang kita perlukan, Bapa di surga tahu. Dan kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Mengapa di dalam Yesus Kristus? Karena dia telah merasakan, jadi dia tahu bagaimana harus berbuat di dalam kebutuhan, di dalam kekurangan yang saudara dan saya alami. Bahkan bukan itu saja,
di dalam keadaannya sebagai manusia, ya, dia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya begitu rupa sampai habis-habisnya, sampai serendah-rendahnya. Ketika dia harus menanggung dosa saudara dan saya, saat itulah dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa saja, dia harus menanggungnya. Ya, dimana merasakan bagaimana dia ditolak, bagaimana kemudian dia harus merasakan siksaan yang sangat di luar batas kemanusiaan pada waktu itu. Dan dalam merendahkan dirinya dari Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia, bahkan dia harus menanggung dosa yang tidak dia perbuatnya. 1 Korintus pasal 5 menyatakan bahwa dia tidak mengenal dosa, telah dijadikan berdosa oleh karena kita. Dan ini penanggungan dosa seluruh isi dunia ini di atas pundaknya, yang harus dia pikul dan naik ke atas kayu salib ini sampai ia mati di kayu salib. Jadi Immanuel ini, Allah menyertai kita sampai di dalam kita melangsungkan kehidupan ini, sampai di dalam kematian Allah menyertai kita. Jika kita tidak lagi mengalami kebinasaan, kita tidak lagi menikmati upah daripada dosa, oleh karena dia telah mati bagi kita, maka kematiannya itu adalah kematian yang sudah memperdamaikan Allah dengan manusia. Dan ketika sudah memperdamaikan Allah dengan manusia inilah, maka kemudian saudara dan saya ini menjadi orang yang sudah diperdamaikan dan menikmati damai sejahtera di dalam hidup kita semuanya. Coba kita perhatikan saudara, dengan adanya damai, dengan adanya perdamaian dengan Allah, maka saudara ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita bisa merayakan Natal, kita bisa dapat bersuka cita pada hari ini, kita dapat mengikuti semua kegiatan-kegiatan ibadah kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, kita masih dapat beribadah kepada Dia, baik secara virtual maupun tatap muka. Dan kesempatan ini, kita melihat akibat dari perdamaian dengan Allah. Kita menjadi orang yang bisa menikmati hidup di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah, di dalam ini semualah terkandung satu pengertian yang begitu dalam tentang Immanuel itu sendiri. Maka sekarang bagaimana saudara dan saya bisa mengerti bahwa Immanuel ini ada terkandung satu rahasia yang begitu sangat besar dan sangat dalam di dalamnya. Kalau kita memahami ini, maka kita sangat beruntung sekali. Immanuel diberikan kepada kita, yang bukan saja menyertai kita, tetapi Dia tinggal di dalam kita, mengerjakan sesuatu di dalam kita, bahkan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kerajaannya. Karena itu biarlah kita bersuka cita di dalam setiap kesempatan-kesempatan yang telah diberikan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mensyukuri apa yang telah Tuhan buat bagi kita. Biarlah setelah kita mengerti ini, kita tidak sedikit pun mengendurkan semangat kita. Justru semakin bersemangat lagi di tahun yang akan datang, semakin berapi-api lagi, karena kita tahu makna Immanuel ini sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan beribadah tutup tahun, dan pada waktu tutup tahun itu, tidak mungkin, tidak pernah kita pikirkan bahwa akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2020 juga, dan siap akan memasuki tahun 2021. Tetapi Immanuel ini terus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Dia terus menyertai kita. Bahkan saya memiliki satu keyakinan bahwa dalam memasuki tahun yang baru nanti, kita belum sampai, Tuhan sudah sampai terlebih dulu. Kita mungkin
masih jauh, akan jauh melangkah nanti. Tetapi Tuhan sudah sampai di 31 Desember 2021. Dia sudah sampai terlebih dulu di 31 Desember 2022. Dia sudah sampai terlebih dulu di 31 Desember entah tahun yang keberapa. Mungkin sampai umur hidup kita berakhir, dia sudah sampai lebih dulu. Dan dia sampai lebih dulu di dalam rumah Bapaknya yang dinyatakan untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Jadi dari pokok pembicaraan kita tentang Immanuel ini terkandung satu arti yang begitu dalam yang dapat kita renungkan dan tidak akan ada habis-habisnya. Selalu menjadi baru terus-menerus. Inilah firman Allah, air yang hidup itu yang memberikan kepada kita kesegaran dan kekuatan untuk kita bisa terus melangkah. Kita bersyukur oleh sebab Tuhan begitu baik pada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala untuk mensyukuri ini semuanya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami semuanya. Menyertai kami sepanjang tahun 2020. Sekalipun kami harus melewati masa pandemi yang sulit ini Tuhan. Banyak kekhawatiran, namun Engkau memberikan kepada kami penghiburan, sehingga kami tidak menjadi khawatir. Karena kekhawatiran justru pada masa-masa pandemi ini akan menurunkan kadar imunitas daripada tubuh kami sendiri, yang mengakibatkan kami rentan terkena virus corona ini. Namun, sampai hari ini, Engkau tetap menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami penghiburan, sehingga kami dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, sambil kami mentaati protokol kesehatan yang telah diberikan kepada kami, agar kami tetap sehat. Terima kasih juga Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, Engkau sudah memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga pemeliharaan itu dapat nyata di dalam kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pada hari ini kami naikkan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas kebaikan kasih karunia Tuhan bagi kami sekalian. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhir. Biar apalah kiranya yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh memperkenankan hati Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan berkat atas kami dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, disegarkan, dan setiap kelemahan tubuh kami oleh karena sakit penyakit, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga besar kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jakarta, baik yang di kampung halaman, maupun yang ada di luar negeri sekalipun, dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami ini juga Tuhan tolong. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada aparatur yang paling rendah sekalipun. Semua dalam penyertaan Tuhan. Berikan takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin, mengatur negara kami ini menjadi negara yang adil, makmur, ada keamanan di mana-mana, Injil Tuhan dapat diberitakan. Dan pada akhirnya sudah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami akan kembali ke setiap rumah tangga kami masing-masing. Sertai kami di perjalanan, agar kami tiba dengan selamat untuk dapat menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat atas kami di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita melakukan firman Tuhan. Arahkan hati dan pandangan kita kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga kita pulang bersama dengan membawa berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.